Hari ini kita menyambung materi yang minggu kemarin ya, tentang bangun ruang dimensi 3 gitu ya. Nah, yang sekarang ini kita yang nomor 1 ini, jadi sekarang jarak dari garis ke bidang gitu ya. Karena nomor 1 katanya ada bangun kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Katanya jari-jarinya 12. Jarak dari garis AE ke bidang BDHF gitu ya, begini ya. Jarak dari AE ya, AE ke bidang BDHF. Begini Pak ya. Kalau kemana itu ya, yang AE kan kita proyeksikan, jadi kita proyeksikan AE ke bidang BDHF gitu ya. Jadi seolah-olah yang AE ini kita kasih sinar gitu ya, kan nanti di sini AE gitu ya. Nah, ini ya. Kita kasih sinar ya dari AE ini ya. Ini misalnya dia A aksen gitu ya, ini misalnya dia E aksen. Nah, gitu. Terus mana dia jarak dari AE ke BDHF? Nah, sekarang akan jadi dia jarak dari AE ke EE aksen, salah satunya gitu ya. Atau dia ini jarak dari AE ke A aksen gitu ya. Yang penting sepanjang ini jaraknya dia. Nah, di jarak kan kita wakili oleh salah satu garis itu. Jadi rupanya berarti jarak dari AE ke E aksen ini sama dengan jarak dari E ke E aksen. Nah, ini yang berarti ini kan setengah dari diagonal bidangnya. Jadi setengah dari EG. Jadi setengah dari rusunnya 12 ya. Jadi setengah dari 12 akar 2. Dapatnya dia 6 akar 2 gitu ya. Yang nomor 1 ya. Nah, kalau yang nomor 2 lagi ya. Sekarang ini dia jarak antara dua bidang. Nah, sama ya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi jarinya 12. Jadi jarak antara BDG dengan AFH. BDG gitu ya. Dengan AFH. Nah, ini. Jarak antara dua bidang. Terus yang AFH ini kita proyeksikan terhadap bidang BDG, kan nanti kebentuk garis bantu dia. Ini garis itu. Nah, ini misalnya titik O gitu ya. Jadi GO ini apa ini? Proyeksi AFH terhadap BCD. Terus yang bukan BCD ya, BDG. Terus yang BDG kita proyeksikan ke AFH. Nah, sekarang kita lihat segi dia. Ini misalnya garis O aksen. Nah, jadi yang ini kita hubungkan dulu ya, O aksen dengan O. Gitu ya. Nah, karena ini kan lebih rumit kita mencari segitiganya ya. Kan kemarin kalau kita rumit pakai segitiga, kita pakai persegi panjang. Nah, jadi kita cari bidang ruang bidang ya, yang apa? Yang melibatkan yang ditanya. Ini sekarang gini ya, antara AO sama GO, misalnya kita wakili dari jarak ini. Nah, ini misalnya titik M ya, M ini dia M aksen. Nah, jadi jarak BDG ke AFH, yang BDG tadi sebelumnya diwakili oleh GO, yang AFH diwakili oleh AO aksen. Nah, sekarang yang GO ini diwakili oleh M. Yang AO aksen ini diwakili oleh M aksen. Jadi yang ada jarak dari M ke M aksen berapa? Nah, gitu. Jadi kita cari bidang yang ada M aksennya gitu ya. Nanti yang bidang itu harus ada O aksennya ya, kan gini dia. Ini ya. Ini yang O tadi ya, O aksen dengan O. Terus ini dia yang CE ya. Nah, ini dia. Jadi ini dia A, C, G, E. Nah, ini dia yang O aksen dengan O tadi. Nah, sekarang yang A ini dihubungkan ke O aksen.
yang O dihubungkan ke G. Nah, itu. Jadi yang letak M aksen mana dia? Tidak ya. Ini titik M, ini titik M aksen. Nah, jadi ini yang ditanya soal dia. Terus mencari M aksen gimana dia? M aksen sama dengan, ini kan ada 3 bagian ya. Yang M aksen kan 1 bagian ya. Jadi 1 bagian dari 3 bagian. Bagiannya siapa dia? Bagian dari si CE. Gitu ya. Jadi 1/3 dari CE. Jadi sama dengan 1/3. CE ini apa dia? Diagonal ruang. Tidak, ini 12 akar 3 ya. Jadi dia 4 akar 3. Yang nomor 12 ya. Nomor 2. Untuk yang nomor 3 lagi ya. Sama ya, diketahui kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya 4. Katanya besar sudut antara BG dengan EG. Antara BG dengan EG. Ini BG ya. Ini dia EG. Dia berada di huruf G gitu ya. Jadi sudut G-nya berapa? Nah, ini kayak biasa lagi nih ya. Udah kita buat yang diketahui, kita temukan segitiganya ya. Sekarang kebentuk sini segitiga EBG gitu ya. Nah, gitu. Udah buat segitiganya, pindahkan gambarnya gitu ya. Yang E ya, ini G, ini B. Karena kan G berapa? Nah, isi lagi. Yang BG ini dia diagonal bidangnya, dapat ini dia 4 akar 2. Yang BE juga bidangnya, diagonal bidang dia 4 akar 2. Yang DG juga diagonal bidangnya 4 akar 2. Nah, rupanya berarti segitiga sama sisi. Artinya ketiga-tiga sudutnya sama gitu ya. Jadi yang D dia 60 ya. Ini dia 60, ini dia 60. Jadi besar sudut G sama dengan 60 gitu ya. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 lagi ya. Nah, ini dia katanya sama ya, kubus ABCD EFGH ya. Ini dia panjang dari ini kita tahu ya. Ini kita misalkan nomor 4 lagi ya. Dia diketahui kubus ABCD EFGH ya. Ini kan tidak diketahui berapa panjang rusuknya. Jadi kita misalkan ya. Kita misalkan R-nya sama dengan A gitu ya, dan rusuknya A. Katanya sudut AH dengan BDHF berapa? Yang AH ya, ini dia AH. Nah, ini yang BDHF. Nah, gitu. Terus sama langkahnya ya. Kalau dia garis dia bidang kita proyeksikan ya. Jadi kita proyeksikan AH ke BDHF. Ini dia. Jadi yang kena beradu ya, sama-sama udah beradu di H gitu ya. Ini lagi yang A nih. Nah, ini misalnya dia A aksen. Hubungkan H dengan A aksen. Nah, ini dia. Kebentuk segitiga A aksen gitu ya. Jadi katanya sudut antara AH dengan BDHF ya, kan beradu di huruf H ya. Jadi sudut H-nya berapa? Nah, kita buat lagi segitiga nih. Ini yang A ya, A aksen, ini H. Yang A aksen ini dia setengah dari diagonal bidang ya. Jadi dia ini setengah A akar 2. Yang AH ini dia diagonal bidangnya ya. Jadi dia ini A akar 2. Yang HA ini apa tadi? Dari titik sudut ke tengah sisi di depannya. Jadi A/2 akar 6. Dimintanya yang H. Ini kita ambilnya yang perbandingan trigono gitu ya. Jadi sin sudut H kan sin demi ya, depan miring. Depannya dia setengah A akar 2. Miringnya dia A akar 2. Ini bisa kita hapus ya. Sadat ya, A akar 2 nih. Dapat ini dia sin sudut H-nya setengah. Nah, ini sudut H-nya berapa dia? Kan antisin ya.
antisin dari setengah. Ini sama dengan dia 30 derajat ya. Jadi besar sederhana 30 derajat. Nomor 5 lagi ya. Nah, sekarang kenapa ini? Sama nih, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kan kita ketahui berapa panjang rusuknya ya. Jadi kita misalkan ya. Ini kita misalkan panjang rusuknya sama dengan A gitu ya. Nah, terus katanya alfa ini sudut antara BDE dengan BDG gitu ya. Dia ada BDE. Kita BDE ya. Dengan BDG. Ini beda lagi ya dengan G. Nah, ini sama kayak tadi itu ya. Jadi kalau ada bidang-bidang itu kan saling memfleksikan ya. Jadi yang BDE kita fleksikan ke BDG untuk garis ya. Nah, ini misalnya titik O gitu ya. Terus yang BDG juga difleksikan ke BDE. Ini garisnya ya. Nah, titik O ya. Sekarang temukan segitiga ya. Kan ketemu segitiga GOE gitu ya. Di segitiga ya. Sekarang kita pindahkan lagi segitiga. Ini yang O ya, ini yang G, ini yang E. Nah, isi lagi besarannya. Sekarang kita mencari OG ya, dari titik sudut ke tengah di depannya ya. Kan dia A/2 akar 6 gitu ya. A/2 akar 6. Ini juga ya, yang EO A/2 akar 6. Yang EG ini dia diagonal bidang ya. Jadi dia ini A akar 2. Nah, ini dia. Terus katanya sudut antara BDE dengan BDG, artinya yang O ini gitu ya. Nah, O ini berapa katanya. Jadi sudut O nya berapa? Sin sudut O gitu ya. Dikasih nama lagi ya. Di depan O besar dia namanya O kecil gitu kan. Di depan G besar dia G kecil. Di depan E besar dia E kecil. Nah, diketahui 3 buah sisi dicari satu sudut ya. Ini kita pakai aturan kosinus ya. Jadi kita fokus ke O nya gitu ya. Jadi ini O pangkat 2 sama dengan G pangkat 2 gitu ya. Ditambah E pangkat 2 dikurang 2 dikali G dikali E. Ini dia cos O. Ganti lagi O nya. O nya A akar 2. Jadi A akar 2 pangkat 2. G nya dia A/2 akar 6 pangkat 2. E nya sama ya, A/2 akar 6 pangkat 2 dikurang 2 dikali A/2 akar 6 dikali A/2 akar 6 gitu ya. Yang E nya ya, cos O. Nah, ganti lagi ya. Ini kita kurung ini ya. Yang A akar 2 pangkat 2. Ini dia 2A kuadrat. Ini dia sama dengan ini 6 ya. 6/4 A kuadrat tambah ini juga dia 6/4 A kuadrat dikurang ya, ini habis nih ya. Ini dia 6 juga nih ya. 6/2 gitu ya A kuadrat cos O. Nah, ini 6/4 tambah 6/4 nih ya, 12/4 nih 3 nih ya. Jadi 2A pangkat 2 sama dengan 3A kuadrat sama nih ya, 6/2 ya dikurang 3A kuadrat cos O. Nah, ini kita pindahkan ya. Jadi 2A kuadrat dikurang 3A kuadrat sama dengan min 3A pangkat 2 ya cos O. Atau di sini dapat kita cos O nya sama dengan ini dia min ya. Min A pangkat 2 per min 3A pangkat 2 gitu ya. Dapat di sini kita cos O nya sama dengan 1/3. Dimintanya sin ya, karena perbandingan sederhana gitu ya. Buat lagi segitiganya. Ini yang O nya. Cos samping miring, sampingnya 1, miringnya 3. Depannya dia. Jadi akar 9 dikurang 1 ya, 8 atau 2 akar 2. Jadi dia sin sudut O nya berapa tadi? Sendemi ya, depan miring di 2 akar 3 per 2 akar 2 ya per 3. Nah, yang nomor 5 ya. Jadi kalau diketahui 3 buah sisi, kita pakai aturan kosinus. Kita
dan nomor 6 tadi ya. Nah, ini ada dia 5 segi 4 ya, TABC. Terus katanya yang 12 ini panjang rusuk alas ya, 12. Yang rusuk tegak tuh yang TC ini ya, TC, TB, TA, TD itu rusuk tegak namanya ya, 6 akar 2. Terus katanya titik P ini di tengah-tengah dari TB. Titik Q ini di tengah-tengah dari TD. Katanya cos sudut APQ dengan ABCD. Jadi kita butuh APQ itu ya. Ini yang PQ itu ya, hubungkan dengan AB. Terus dengan ABCD bidang alas. Nah, gini tuh ya. Ini sama ada tuh ya. Kalau bidang ke bidang ya, jadi yang APQ ini kita proyeksikan ke ABCD gitu kan. Kan sampai sini dia tuh. Nah, sini. Terus yang ABCD kita proyeksikan ke APQ. Di sini dia. Tengah-tengah dari segitiga APQ ya. Ini misalnya namanya dia A aksen. Mengantung di sini gambarnya, kita cari dulu tinggi limasnya gitu ya. Tinggi limas ini kita kasih misalnya namanya TO. Ini ya, kita ambil yang segitiga TAO gitu ya. Ini A ya, ini O, ini T. Yang AO ini dia setengah dari AC ya. Artinya panjang AO ini dia 6 akar 2 ya. AC-nya kan 12 akar 2 gitu ya. Jadi AO-nya 6 akar 2. Yang AT ini dia rusuk tegak. Ini dia 6 akar 2, udah salah gak? Sebentar. Matang lagi ya. Ini katanya dia ada 5 segi 4 ya, peraturan TABCD. Terus di sini katanya 12 nih panjang rusuk alas ya, 12. Jadi BC juga 12 tuh ya. Yang TC ini namanya rusuk tegak ya. TC, TB, TA, TD rusuk tegak tuh ya. 6 akar 6. Terus ada titik P. Titik P ini di tengah-tengah dari TB gitu ya. Ini dia. Titik Q di tengah-tengah TD. Katanya cos APQ dengan ABCD gitu ya. Jadi kita bentuk segitiga APQ. Nah, gitu. Dengan bidang alas ya ABCD. Gitu ya, ABCD. Terus yang APQ ini kita proyeksikan gitu ya ke ABCD. Gitu ya. Terus yang ABCD kita proyeksikan ke APQ ya, pas di tengah-tengah segitiga APQ ya. Ini dia A aksen. Nah, kita coba lagi dia tinggi limasnya ya, TO. Jadi yang pertama itu kita cari dulu tinggi limasnya. Ini gambarnya pas ya, kita lihat sini. Kita buat segitiga ATO. Ini A ya, ini O, ini T. Yang AO ini dia setengah dari diagonal bidang ya. Jadi dia 6 akar 2. Kalau AC-nya 12 akar 2 ya, setengahnya dia 6 akar 2. Yang AT ini dia rusuk tegak ya. Ini dia 6 akar 6. Nah, sekarang kita cari tinggi si TO ya. Jadi dia TO sama dengan akar dari 6 akar 6 pangkat 2 gitu ya, dikurang 6 akar 2 pangkat 2, dapat TO sama dengan akar dari ini tidak 6 dikali 6 ya, 216 dikurang 72 gitu ya, 36 dikali 2, dapat TO sama dengan akar dari ini 4 ya, 21 kurang 7 ya, 14 ya. TO nya akar 144, dapat TO sama dengan 12. Ini dia 12. Yang dimintanya sudut ya, APQ dengan ABCD. Kita temukan segitiga ya, segitiga yang melibatkan APQ dengan ABCD. Kan kesejarah ya. Yang segitiga AO sama A aksen ya, di tengah-tengah antara PQ tadi. A aksen. Nah, ini dia. Ini yang A, ini O, ini dia A aksen.
Nah, sekarang AO-nya sama ya, 6 akar 2. Yang A aksen O ini dia tadi P ini setengah dari TB, Q ini setengah dari TB. Jadi yang A aksen ini setengah dari TO gitu ya. TO nya 12 ya. Jadi A aksen O ini setengah dari TO ya. Jadi setengah dari 12, 6. Jadi 6. Nah, ini dia 6 akar 2, 6. Jadi yang merek ini dia 6 akar 3. Dimintanya cos ya. Cos antara FPA PQ dengan ABCD. Dia berada di huruf A tuh ya, yang A ini ya. Nah, jadi cos sudut A sama dengan cos samping mirip, sampingnya 6 akar 2, miringnya 6 akar 3 gitu ya. Ini habis ya. Dikali akar 3 per akar 3. Jadi dia nih 1/3 akar 6 ya. Yang nomor 6 ya. Cos A 1/3 akar 6. Kita yang nomor 7 lagi ya. Yang nomor 7 katanya ada ini 5 segi 6 beraturan ya, A, B, C, D, E, F, T gitu ya. Katanya sudut rusuk tegak dengan bidang alas. Rusuk tegaknya kita wakili oleh TC gitu ya. Jadi sudut TC dengan AB bidang alasnya ya, yang A, B, C, D, E, F. Sekarang yang TC ini kita proyeksikan ke bidang A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini kita buat tinggi dulu ya, tinggi limasnya. Nah, ini dia O aksen. Kita proyeksikan yang TC ke A, B, C, D, E, F. Nah, kedua itu dia CO ini proyeksinya ya. Jadi CO aksen ini proyeksinya ya. Sekarang kita isi lagi ya. Di sini panjang diketahui di soal panjang limas berapa tadi? Ini dia sisinya 6 sini ya. Katanya tinggi limasnya 6 akar 3. Terus rusuk alasnya 6. Sekarang kita ambil segitiga sini ya. Nah, ini dia O aksen C dengan T. Isi lagi ya. Yang TO aksen ini dia tadi 6 akar 3. Terus yang O aksen C ini 6 ya. Dia kan beraturan ya. Jadi semua 6 saja. 6. Terus yang TC ini nanti saya dulu ya. Dia ini sudut antara TC dengan AB, C, D, E, F. Hurufnya beradu di huruf C gitu ya. Jadi mintaannya sudut C ini berapa? Nah, sudut C ini berapa? Kalau kita ambil trigono ya, misalnya tan sudut C, tan desak depan samping, depannya 6 akar 3, sampingnya 6. Dapat di sini kita tan sudut C sama dengan akar 3. Artinya sudut C-nya sama dengan antitan dari akar 3. Dapat ini dia 60 derajat ya. Jadi sudut C-nya 60 derajat. Yang diminta soalnya sin ya. Jadi dia sin sudut C-nya sama dengan sin dari 60. Jadi sama dengan setengah akar 3. Nomor 7 ya. Setengah akar 3. Itu lagi yang nomor 8 ya. Di sini katanya ada kubus ABCD EFGH. Di sini katanya X ini terletak di EF. Sini tuh ya. Sejauh 2 cm dari F. Ini ya. 2 cm dari F. Y ini titik potong perpanjangan AX dengan BF. Jadi AX ini kita perpanjang gitu ya. Terus BF juga kita perpanjang. Perpanjangannya dari sini titik Y katanya ya, titik Y. Katanya panjang YG. Di sini tuh ya. YG-nya berapa? Nah, ini yang pertama kita tuh segitiganya gitu ya. Yang YG ini kan kita dapat nanti gini tuh ya.
Ini yang Y, ini yang G, ini yang F ya. Yang kita ketahui baru si GF 6. Nah, yang YG ini kita cari, yang YF belum diketahui ya. Rupanya YF ini bagian dari dua buah segitiga ya. Ada segitiga YXF dengan segitiga YAB gitu ya. Karena ada dua segitiga besar dengan kecil, ini kita pakai kesebangunan gitu ya. Ini segitiganya ya. Ini A, ini B gitu ya. Ini yang F, ini yang X, nah ini yang Y. Nah, gitu. Yang AB-nya 6, yang BF-nya 6 juga ya. Terus yang XF-nya 2. Yang X nggak ada ya, yang X juga nggak ada ya. Nah, jadi kita berikan ya segitiga kecil ya. Jadi kita begini, jadi segitiga XFY ini dia sebangun dengan segitiga ABY gitu ya. Kita fokus mencari si YF ya, yang sini. Jadi YF yang kecil, di yang segitiga kecil ada YF. Nah, YF. Di yang besar ada dia BY gitu ya. Sama dengan yang kecil dia ada XF. Yang besar dia ada AB. Ganti lagi dia, YF dicari. BY. BY ini dia apa ini? YF ditambah 6 ya. YF ditambah 6 sama dengan XF-nya 2, AB-nya 6. Nah, ini bisa kita samakan ya. Jadi 1:3. Kali silang ya. 3 kali YF. Jadi 3YF sama dengan YF tambah 6. Udah luas nih. Jadi 2YF ya. 2YF sama dengan 6. Dapat YF sama dengan 3. Nah, dapat YF-nya 3. Ini 3 ya. Nah, 3. Baru bisa kita mencari YG ya. Jadi YG sama dengan akar pangkat 2 dari, ini kan dia 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 9. Akar dari 45 ya. 9 dikali 5 gitu ya. Jadi 3 akar 5. Ini dia YG. Jadi perbandingannya dia 3 akar 5.